Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again untuk Alts Update. So di update kali ini kita bakal bahas satu koin yang sebelumnya itu sempat menjadi pembahasan rutin kita di bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ya, yaitu Thorchain. Jadi Thorchain itu mengalami koreksi yang cukup signifikan, cukup dalam, cukup parah ya. Dan saat ini kita ngelihat sebetulnya ada opportunity ini ya, Thorchain ya. Terakhir kita sempat discuss soal seputar Thorchain ini. Nah, yang menariknya adalah Thorchain itu memiliki event, atau lebih tepatnya di akhir bulan ini something yang dikatakan cukup trending ya. Ini kalau based on algoritma ya, popular event in the last 24 hours, algorithm based on votes, views, and dates, itu adalah Thorchain. Artinya ini mengundang cukup banyak minat ya para trader cryptocurrency untuk melihat Thorchain ini ya. Dalam arti ini bisa meningkatkan volume trading at least menjelang rilis mainnetnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini penjelasannya, so it may mainnet ready by April, but minimum 30 days stable operating on the heels of things shipping. Jadi dalam artian itu sebenarnya dalam 30 di akhir April lah ya. Itu sebetulnya udah dirilis, udah coba di launch, cuman butuh 30 hari untuk stabil supaya ya mungkin mereka untuk fix bug dan lain sebagainya ya. Dan so far setelah data ini dibuat itu sudah ada kenaikan sekitar 10,6% ya dari per data ini dibuat. Kayaknya begitu ya kira-kira. Nah, jadi pada intinya ini adalah satu yang perlu diantisipasi oleh para traders, terutama buat mereka-mereka yang ada nge-hold Rune di dalam portofolionya ya. Kira-kira 31 Mei or earlier, jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ya kita belum tahu, tapi yang pasti itu adalah yang menarik kenapa saya putuskan untuk ajak teman-teman ngelihat Thorchain atau Rune. Nah, lalu yang pengen saya highlight juga adalah the Federal Reserve Jerome Powell itu akan speak di hari Selasa jam 11:20 ya, itu di hari Selasa. Terus ada rilis data service PMI, dan yang menurut saya nggak kalah penting adalah ada FOMC meeting minutes. Di sini kayaknya dia akan bacain hasil report dari meeting sebulan lalu atau meeting yang awal bulan. Plus ada rilis data GDP, di mana ini adalah data yang kita perlu perhatikan untuk menilai apakah Amerika Serikat di sini memasuki resesi ekonomi atau tidak gitu ya. At least based on beberapa data ini ya kita bisa lihat ya, market akan cukup volatile sepanjang pekan ini, terutama di hari Selasa dan hari Kamis. Nah, next, the Federal Reserve Jerome Powell itu akan speak. Saya pengen tanya pendapat dari teman-teman. Sekiranya teman-teman lebih prefer mana? Kita live streaming before dia speak, atau saya buatkan satu video aja pre-analysis seperti video saya yang terakhir ya seputar Jerome Powell. Jadi before dia speak saya keluarkan pre-analysis, dan after dia speak kita coba sedikit rangkum lah ya apa yang dia sampaikan. Jadi please write your thought in the comment below, dan jangan lupa mampir juga ke Telegram karena di sana itu ada vote-nya. Jadi saya bisa lebih enak lah ngelihatnya istilahnya ya. Dan ya itu aja mungkin untuk openingnya, dan kita akan coba masuk ke dalam analisis untuk Rune di time frame weekly dan juga daily beserta dengan hourly-nya. Nah, sementara kalau teman-teman recall atau teman-teman ada yang follow saya di Instagram, itu saya sempat nge-share ya, sebetulnya kita ada sempat open posisi long pada Rune. Reasonnya itu nanti akan kita coba bahas ya di pertengahan video. Yang pasti pertama, saya consideration-nya adalah dilihat dari berdasarkan time frame weekly. So far kita mendapatkan area rejection di kisaran 0,5 Fibonacci retracement dari overall movement-nya Rune so far. Dan itu di kisaran $2,6. Nah, kalau kita lihat lagi based on time frame daily-nya, ya reaksinya menurut saya lumayan oke ya di kisaran range tersebut, dan kita posisinya itu cukup overextend dengan si exponential moving average 21. Jadi kalau kita lihat space-nya between harga saat ini dengan exponential moving average 21 itu ada sekitar 27,3% penguatan. Jadi saya pikir adalah sesuatu yang ya bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan, dalam arti untuk jangka pendek, kita nggak ngomongin untuk jangka panjang. Karena
dari segi volume kemungkinan akan meningkat pada saat menjelang event itu akan dirilis ya kita bilangnya, atau diinformasikan lah melalui secara publik gitu. Dan saya pikir berdasarkan beberapa indikator momentum juga menunjukkan situasi yang cukup menarik. Pertama, pada RSI menunjukkan adanya bullish divergence atau positive divergence, dan pada si MACD-nya sendiri ini menunjukkan sudah mulai ada bullish crossover plus didukung dengan histogramnya yang sudah mulai masuk ke teritori bullish atau positif. Jadi memang ya setidaknya untuk short term to mid term maybe si rune ini memang punya possibility untuk rebound dulu. Karena kalau kita lihat dengan seksama dengan penurunannya terakhir di sini, kita mungkin memang sewajarnya ngelihat market rebound dulu untuk testing before akhirnya dia melanjutkan pelemahannya lagi, atau ya bisa jadi tambah rebound lebih kencang ya. Cuman setidaknya berdasarkan indikator momentum dan juga berdasarkan Fibonacci retracement sendiri, kita melihat ada potensi rune saat ini menemukan area bottomnya. Well, at least untuk short to mid term ini bisa sangat membantu, dan sedikit banyak transaksi long yang saya lakukan pada rune saya bisa katakan ya a little bit spekulatif. Kenapa? Karena secara tren jelas sekali trennya masih downtrend, which means saya sedikit melawan arus, dan ya sebenarnya pertimbangannya karena ya menjelang event itu aja sih pertimbangan saya yang paling utama ya. Selain itu kalau kita lihat dari time frame hourly-nya sendiri, ini kalau kita perhatikan ya based on time frame 4 jam terutama, posisi rune menurut saya sudah lumayan cukup menarik, cuman memang kita belum melihat ada volume yang lumayan signifikan. Cuman balik lagi cumannya ya teman-teman ya, ini menurut pandangan saya pertama kita mendapatkan reaksi di kisaran range ini. Jadi ini pertimbangan saya nih, sekali lagi ini adalah pertimbangan saya ya, jangan dijadikan sebagai acuan utama, apalagi teman-teman FOMO pengen ikut-ikutan ya. Kalau teman-teman mau ikut pun at least kalian harus punya pertimbangan trading plan-nya sendiri, bagaimana maintain risiko dan manage risikonya, biar supaya teman-teman di sini bisa ya lebih paham lah, lebih dewasa lah ya dalam mengambil keputusan, bukan cuman karena faktor ikut-ikutan. Nah, pertama, pertimbangan saya adalah menilai dari time frame daily tadi. Jelas sekali kita dekat dengan area bottomnya, itu pertama. Yang kedua adalah berdasarkan event yang akan dirilis. Jadi dari dua hal ini saya mempertimbangkan bahwa melihat kondisi rune yang terakhir cukup tertekan, saya rasa dengan progresnya dia yang bisa dikatakan ya cukup tersideways lah ya di kisaran range ini, sambil dia membentuk yang namanya falling wedge pattern, by the time dia break, saya pikir ini adalah satu momentum yang bisa saya manfaatkan untuk trading singkat. Paling tidak target yang terdekatnya ya paling tidak di kisaran area sekitaran $3.8 itu untuk time frame hourly. Meanwhile pada time frame daily kita punya opportunity untuk rune sampai di kisaran 4.1 dan $4.3, which means kalau misalkan dari segi risk reward ratio by the time saya putuskan untuk entry, itu menurut saya cukup oke ya, karena kita tempatkan stop loss-nya di bawah trend line daripada si falling wedge, plus di bawah area protected low-nya. Kalau kalian perhatikan low-nya itu kan ada di kisaran range ini ya, dan itu antara harga 2,8 sampai 2,775 $. Jadi saya pikir dari segi risk reward ratio, pertama dia naik sampai sini aja itu sudah 1:2. Nah, akan menjadi lebih baik lagi kalau kita diberikan opportunity untuk naik sampai 4,3 berdasarkan exponential moving average dan juga Fibonacci 38,2% di time frame daily. So, itulah yang menjadi consideration saya, dan menilai dari kondisi saat ini saya pikir cukup oke, karena memang balik lagi ya, patokan saya analisisnya juga ada di Bitcoin, dan saya lihat Bitcoin punya opportunity untuk rebound dulu. Paling tidak untuk dia ngetes di level-level support yang cukup major seperti area $32.500, dan kalau misalkan itu terjadi akan cukup mudah untuk rune minimal ngetes sampai ke kisaran area $3.8, which means akan lebih gampang dia untuk perform. Dan untuk saat ini kalau kita perhatikan dengan saksama, rune sedang mencoba untuk break out dari support and resistance-nya. Di sini merupakan support dan di sini merupakan resistance. Sekarang sudah berhasil breakout, dan kita perlu melihat dia terkonfirmasi dalam arti testing di atas area ini supaya
istilahnya bisa lebih confirm bahwa resistance-nya itu telah berhasil di flip. Dalam arti kalau ibarat lantai ini sudah berhasil di break ya, atau ibarat atap ini sudah berhasil di break dan sekarang menjadi lantai ya untuk patokan tahanan bawahnya dia. So itu aja mungkin update analisis seputaran rune atau Thorchain. Saya nggak mau panjang-panjang karena poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan anyway. So thank you for watching. Don't forget to leave your comments in the comments below dan juga like video ini, subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin Tonight. Cheers, God bless everyone, have a nice day and bye bye.